Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil M. Stambuk 034 2017 0087. Kelas C2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rezeki dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Baiklah, adapun judul tugas saya yaitu pemanfaatan atap bangunan untuk mencegah banjir lokal di Kota Makassar. Baiklah, pertama-tama marilah kita membahas tentang banjir. Menurut Wikipedia, banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam suatu daratan. Indonesia merupakan negara dengan wilayah curah hujan yang cukup tinggi. Air hujan dengan kuantitas cukup tinggi yang turun 5-6 bulan dalam satu tahun membuat Indonesia sering mengalami banjir di berbagai tempat tertentu. Namun curah hujan yang cukup tinggi merupakan potensi yang luar biasa yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sanitasi. Namun yang sebaliknya terjadi, kondisi penyediaan air bersih di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkurang akibat kegiatan manusia itu sendiri. Makassar adalah ibu kota Sulawesi yang memiliki berbagai masalah yang kompleks. Salah satunya adalah masalah banjir. Penyebabnya adalah tingginya curah hujan sampai yang menghalangi aliran air, kecilnya kapasitas aliran air, sehingga debit air lebih besar daripada pengaliran. Banjir setiap tahun melanda kota Makassar disebabkan semakin berkurangnya daerah resapan air. Hal itu akibat pembangunan berkelanjutan yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan. Daerah yang seharusnya menjadi resapan air tertutup dengan material pembangunan. Ketika proyek pembangunan seperti ini terus berlanjut, maka titik-titik banjir di Kota Makassar akan semakin bertambah. Berkurangnya daerah resapan air hingga ruang terbuka hijau menjadi persoalan mendasar yang terjadi di Makassar. Lahan-lahan resapan yang terus bergerus membuat air tak mendapatkan jalan keluar sehingga banjir. Sebaliknya, pada musim kemarau, Kota Makassar mengalami krisis air. Baik itu sektor pertanian, perikanan tambak, dan tentunya juga bagi penyediaan air bersih untuk pelanggan. Di dunia, pemanfaatan atap bangunan untuk menyimpan air hujan sudah digunakan sejak lama dengan istilah rainwater harvesting atau panen air hujan. Namun hanya sebatas suplai air bersih di musim kemarau. Pemanfaatan atap bangunan adalah metode dan teknologi yang digunakan untuk menyimpan air hujan di atap dengan cara taman atap, lalu dialirkan ke dalam bak penampungan, lalu dialirkan ke dalam tanah. Metode ini selain berfungsi untuk mencegah banjir, juga dapat berfungsi untuk simpanan air bersih di musim kemarau. Pemanenan air hujan bukan merupakan suatu hal yang baru dalam peradaban manusia. Upaya pemanenan air hujan ini merupakan salah satu upaya konservasi untuk menjaga kecukupan suplai air di daerah perkotaan. Instalasi atap hijau memberikan beberapa keuntungan pada wilayah perkotaan. Atap hijau dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, dapat mengurangi energi panas pada proses pendinginan ruangan melalui penutupan pada atap, dan evapotranspirasi dan sebagai insulator panas. Dan atap hijau juga dapat menjadi AC alami atau pendingin ruangan alami. Instalasi atap hijau merupakan solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan dengan membantu meningkatkan manajemen air hujan lingkungan perkotaan. Sebagian dari hujan disimpan dalam media tumbuh sementara
dan akan diambil oleh tanaman dan kembali di atmosfer melalui evapotranspirasi. Atap hijau menunda air limpasan mengalir masuk ke dalam saluran-saluran kota, yang merupakan masalah yang signifikan bagi banyak kota-kota besar di dunia. Tanaman dan media tumbuh juga dapat menyaring polusi udara. Adapun rumusan masalah, yaitu bagaimana cara mendesain atap bangunan sehingga dapat dimanfaatkan untuk mencegah banjir sebagai pendingin ruangan alami dan juga dapat menyimpan air bersih sebagai suplai air di musim kemarau. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu mengetahui teknik-teknik konstruksi atap dalam mengurangi limpasan air permukaan, mengetahui teknik aplikasi atap hijau pada bangunan perkotaan, mengetahui pengaruh atap dalam pengelolaan sumber daya air, memberikan alternatif pengelolaan sumber daya air. Baiklah, perencanaan pemanfaatan atap bangunan atau panen air hujan PAH, yaitu membuat desain gambar, membuat rancangan anggaran biaya, menghitung volume air yang dibutuhkan pada rumah tinggal, menghitung volume air yang dapat ditampung pada setiap bangunan. Adapun lapisan sistem atap hijau dari atas ke bawah termasuk adalah tanaman, biasanya dipilih tanaman khusus untuk aplikasi tertentu. Sistem pengairan dan pengontrolan, media tumbuh rekayasa, filter berupa kain, tempat akar media tumbuh memungkinkan untuk penetrasi air, lapisan drainase khusus, penampungan air yang dibuat khusus, lapisan membran anti air, struktur atap dan insulator. Baiklah, ini adalah gambar lapisan sistem atap hijau. Yang di atasnya merupakan tanaman hijau. Adapun persyaratan konstruksi khusus dan pertimbangan dalam mengembangkan taman atap, yaitu perlindungan atap dan struktur unsur yang paling penting, dan pembangunan atap dan kapasitas beban. Di sini kita harus memverifikasi kapasitas beban, load bearing capacity maksimum yang dapat dipikul oleh struktur yang ada. Lapisan tanah anti air, waterproofing. Maksud saya lapisan tahan air, waterproofing. Sistem waterproofing harus dipasang untuk melindungi struktur bangunan. Sebuah sistem waterproofing pasang dengan baik dapat bertahan seumur hidup bangunan. Namun bila ada kebocoran kecil saja, dapat mengakibatkan perombakan seluruh taman untuk menemukan dan memperbaiki kerusakannya. Kegagalan komponen tanaman dapat menyebabkan kerusakan yang cukup nyata dan membutuhkan biaya mahal untuk memperbaikinya. Saluran air drainase, pertimbangan iklim dan hamparan dapat menjadi faktor utama. Kemiringan atap dalam membangun taman atap. Penerapan konsep, adapun hasil pembahasan yaitu penerapan konsep taman atap dalam mengurangi air limpasan belum banyak diaplikasikan pada hunian di kota-kota besar seperti Makassar. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi mengenai kegunaan taman atap serta mahalnya biaya konstruksi dan pemeliharaan dari taman atap. Baik, ini adalah gambar aplikasi taman atap dengan tanaman lambat dan rumput. Ini adalah taman atap pada dak beton lantai 1. Konstruksi atap dengan menggunakan atap beton dengan media tanah sebagai media tanam. Kedalaman media tanam 8-10 cm dengan jenis tanaman yang digunakan sebagai besar di seluruh atapnya adalah rumput gajah midi. Pembahasan hasil penelitian, ada pula pembahasan dari hasil penelitian yaitu penelitian dilakukan penulis dalam pengaruh taman atap pada hunian perkotaan sebagai daerah resapan yang dapat mengurangi air limpasan dari hujan dan sebagai salah satu alat pencegah bahaya banjir. Menurut penelitian, taman atap dapat mengurangi air hujan 50-90%. Sebagian besar air akan
melalui proses transpirasi dan evaporasi, dan kelebihannya akan disimpan oleh media taman untuk sementara waktu. Hal tersebut dapat mengurangi tekanan dan sistem pembuangan air melalui pipa pembuangan dalam tanah. Sebaiknya hasilnya pemilik rumah dapat berkecil dimensi, bahkan mengurangi penggunaan sistem pembuangan air melalui pipa pembuangan dan selokan. Kombinasi antara roof garden dengan sistem pengolahan air hujan modern, contohnya tangki penyimpanan air dan sumur resapan, dapat mengalirkan air hujan secara keseluruhan ke area di bawah rumah melalui tanah air. Hal ini akan menyebabkan hanya sedikitnya air yang perlu dialirkan ke selokan atau sungai, sehingga dapat mencegah banjir. Ini adalah desain panen air hujan. Dan di mana air hujan yang jatuh di atap itu dialirkan ke dalam sumur resapan. Lalu jika sumur resapannya sudah terisi penuh, maka dia akan dialirkan ke sungai. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembangunan taman atap adalah sebagai berikut. Perlindungan yang baik pada atap dan struktur kapasitas beban. Sistem drainase yang baik, media tanam yang ringan, Media tanam yang baik untuk taman atap adalah bahan yang ringan, mampu memberikan nutrisi bagi pertumbuhan tanaman, dan memiliki struktur yang tetap, namun tetap mudah untuk dialiri air. Adapun ini adalah susunan taman atap, yang dimana di atasnya adalah rumput, lalu tanah, lalu kerikil, lalu hijau. Untuk lapisan material yang digunakan untuk penelitian dari lapisan paling bawah sesuai dengan gambar 9 adalah sebagai berikut. Lapisan beton, lapisan waterproof, lapisan hijau, lapisan kerikil, lapisan media tanam, lalu lapisan rumput atau tanaman. Nah, seperti inilah lapisan konstruksi taman atap. Di atasnya adalah rumput, media tanam, lalu kerikil, hijau, dan digunakan waterproof. Lalu lapisan pelat lantai beton. Ini adalah pembuatan benda uji atau mock up. Dari percobaan benda uji yang dilakukan dapat disimpulkan satu, yakni penelitian pertama dengan menggunakan metode perhitungan limpasan dengan merubah koefisien limpasan sebelum aplikasi atap 0,90 dan sesudah aplikasi taman atap adalah 0,70. Penelitian kedua dengan menggunakan percobaan langsung menggunakan benda uji atau sampel atau mock-up. Dari hasil penelitian kedua dengan menggunakan mock-up, contoh taman atap ukuran 50 x 50 cm disiram dengan 1000 ml air dalam waktu 10 menit. Didapatkan volume hasil akhir setelah rembesan adalah 50 ml. Terjadi pengurangan volume sejumlah 950 ml dengan presentasi kurangnya sebesar 95%. Dari kedua penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan terjadi perbedaan volume hasil akhir yang didapatkan setelah mengaplikasikan taman atap. Terjadi pengurangan volume runoff atau limpasan yang cukup besar pada pengujian langsung dengan benda uji atau mock-up. Material yang digunakan pada pengujian secara langsung dengan menggunakan benda uji atau mock-up adalah material yang mudah didapatkan di daerah-daerah pemukiman di perkotaan, sehingga pengaplikasikannya taman atap dapat dengan mudah dilakukan bagi masyarakat di kota. Beberapa manfaat yang didapat dari atap hijau atau taman atap salah satunya adalah dapat mengurangi super runoff atau air limpasan permukaan yang dihasilkan oleh air hujan. Hal ini mengakibatkan volume air yang masuk ke dalam drainase kota berkurang dan juga mengakibatkan beban sungai atau kali berkurang. Pengurangan air limpasan permukaan adalah salah satu cara untuk manajemen pengolahan banjir.